Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Damai Suksesi Jega dengan NIM P07525020051. Saya dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari Krios Kokoh Perjuangan Telem Banua dengan NIM P07525015020 dengan judul Gambaran Pengetahuan Cara Menyikat Gigi Terhadap Status Karies Gigi pada Siswa-Siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Menyikat gigi adalah cara untuk memelihara kebersihan dan kesehatan mulut, terutama gigi dan jaringan sekitarnya. Dari survei di awal yang dilakukan oleh peneliti pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan, masih ada ditemukan beberapa anak tingkat karies gigi yang masih tinggi, sehingga penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap status karies gigi pada siswa-siswi SD 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Rumusan masalahnya, bagaimana gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap status karies gigi pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Manfaat penelitian: 1. Sebagai informasi dan bahan untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu tentang kesehatan gigi. Yang kedua, sebagai informasi dan bahan masukan bagi pihak sekolah tentang cara menyikat gigi dan status karies gigi pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Yang ketiga, sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti lain dan sebagai bahan referensi di perpustakaan jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Medan. Tujuan khusus: yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan cara menyikat gigi pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Yang kedua, untuk mengetahui karies gigi pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap status karies gigi pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau, Medan. Bagian A1. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan bisa diperoleh secara alami maupun secara terencana, yaitu melalui proses pendidikan. Pengetahuan merupakan ranah yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan. Bagian A2, menyikat gigi. Menyikat gigi adalah suatu cara yang sangat umum dianjurkan untuk membersihkan seluruh deposit lunak dan plak pada permukaan gigi dan gusi. Menyikat gigi dengan menggunakan sikat gigi adalah penyingkiran plak secara mekanis. Adapun manfaat dari menyikat gigi yaitu yang pertama, menghilangkan bau mulut. Yang kedua, membersihkan gigi dari sisa makanan. Yang ketiga, mencegah gigi berlubang. Yang keempat, membuat gigi tampak lebih putih. Bagian A3, pengertian karies. Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi
yaitu email, dentin, dan sumentum, yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Tandanya adalah adanya demineralisasi jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Karies diawali dengan timbulnya bercak coklat atau putih yang kemudian berkembang menjadi lubang coklat. Lubang ini terjadi karena luluhnya mineral gigi akibat reaksi fermentasi karbohidrat termasuk sukrosa, fruktosa, dan glukosa oleh beberapa tipe bakteri penghasil asam. Bagian B. Kerangkap konsep. Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Agar dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Variabel penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, variabel bebas, yakni yang sifatnya mempengaruhi atau sebab terpengaruh. Yang kedua, variabel terkait, yakni sifatnya tergantung akibat atau terpengaruh. Bagian C. Definisi operasional. Yang pertama, waktu menyikat gigi adalah ketentuan berapa kali sehari menyikat gigi. Yang kedua, frekuensi menyikat gigi adalah ketentuan berapa lama menyikat gigi dan kapan dilakukan menyikat gigi. Yang ketiga, cara menyikat gigi yang baik dan benar adalah ketentuan bagaimana gerakan menyikat gigi yang baik dan benar pada setiap permukaan gigi. Yang keempat, karies gigi adalah kerusakan yang terjadi pada jaringan karies gigi yang dimulai dari email, dentin sampai ke pulpa. Yang kelima, status karies gigi adalah keadaan di mana gigi masih dalam keadaan baik. Metode penelitian. Bagian A. Jenis dan desain penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap status karies gigi pada siswa-siswi negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Bagian B. Tempat dan waktu penelitian. Di SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Dilakukan mulai bulan Februari sampai Juli 2018. Bagian C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel yang diteliti adalah 30 orang. Bagian D. Jenis dan cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari siswa-siswi dengan memberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Alat dan bahan. Yang pertama, alat. Terdiri dari kaca mulut, sonde, pinset,
ekskavator, gelas kumur, nierbekken, handschoen dan masker, handuk, celemek, lembaran kuesioner, formulir pemeriksaan, pensil atau pena. Yang kedua, bahan. Terdiri dari kapas, cotton pellet, alkohol, detol, dan baskom berisi air bersih. Bagian E. Pengelolaan data. Data yang diperoleh kemudian diolah secara manual dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, editing. Editing adalah pemeriksaan kembali kelengkapan data. Dalam editing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan memeriksa keseragaman data. Yang kedua, coding. Coding adalah kodifikasi atau pengkodean data yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data. Yang ketiga, tabulating. Tabulating adalah pengelompokan dalam bentuk tabel menurut sifat-sifat tersebut. Data atau kode yang telah diedit dan diperiksa kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Bagian F. Analisa data. Setelah pengolahan data, maka dilakukan yang pertama, menghitung hasil pengisian kuesioner pada seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Yang kedua, menghitung jumlah kriteria baik, sedang, buruk dari hasil data kuesioner pengetahuan pada seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Yang ketiga, menghitung hasil kriteria tingkat pengetahuan pada seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Yang keempat, menghitung hasil pemeriksaan karies gigi pada seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Yang kelima, menghitung jumlah karies gigi pada seluruh siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan. Hasil dan pembahasan. Bagian A. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan tahun 2018 yang didapat dengan cara mengisi kuesioner dan pemeriksaan langsung yang berjumlah 30 orang. Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisa data dengan membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan tentang menyikat gigi pada siswa-siswi yang diteliti yaitu 22 siswa-siswi atau 73% memiliki pengetahuan baik, 5 siswa-siswi atau 17% memiliki pengetahuan sedang, dan 3 siswa-siswi atau 10% memiliki pengetahuan buruk. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa dari 30 siswa-siswi yang diteliti, terdapat 17 siswa-siswi atau 64% yang memiliki karies sebanyak 36 karies dan 13 siswa-siswi atau 36% yang tidak memiliki karies. Bagian B. Pembahasan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu
dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 30 siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan tahun 2018 mengenai tingkat pengetahuan tentang menyikat gigi terdapat pada tabel 1. Diperoleh 22 siswa atau 73% memiliki pengetahuan baik, 5 siswa-siswi atau 17% memiliki pengetahuan sedang, dan 3 siswa-siswi atau 10% memiliki pengetahuan buruk. Karies gigi dapat dialami oleh setiap orang dan dapat timbul pada suatu permukaan gigi atau lebih, serta dapat meluas ke bagian yang lebih dalam dari gigi, misalnya dari email ke dentin atau ke pulpa. Gigi dengan fisur yang dalam mengakibatkan sisa-sisa makanan mudah melekat dan bertahan, sehingga produksi asam oleh bakteri akan berlangsung dengan cepat dan menimbulkan karies gigi. Kesimpulan dan saran. Bagian A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada siswa-siswi Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan tahun 2018, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengetahuan tentang menyikat gigi pada siswa-siswi yang diteliti yaitu 22 siswa-siswi atau 73% memiliki pengetahuan baik, 5 siswa-siswi atau 17% pengetahuan sedang, dan 3 siswa-siswi atau 10% memiliki pengetahuan buruk. Yang kedua, frekuensi siswa-siswi yang memiliki karies dengan yang tidak memiliki karies pada siswa-siswi yang diteliti yaitu terdapat 17 siswa-siswi atau 64 yang memiliki karies dan 3 siswa-siswi atau 36% yang tidak memiliki karies. 3. Frekuensi tingkat pengetahuan tentang menyikat gigi dan status karies gigi pada siswa-siswi yang diteliti, yaitu 22 siswa-siswi atau 73% memiliki pengetahuan yang baik dan jumlah karies gigi 18. 5 siswa-siswi atau 17% memiliki pengetahuan yang sedang dan jumlah karies gigi 11. Dan 3 siswa-siswi atau 10% memiliki pengetahuan yang buruk dan jumlah karies 7. Bagian B. Saran. 1. Diharapkan kepada siswa-siswi SD Negeri 060871 Jalan Pendidikan Krakatau Medan untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan menerapkan kebiasaan menyikat gigi yang baik dan benar sehingga angka terjadinya karies gigi dapat lebih menurun lagi, bahkan lebih baik bila tak terdapat karies pada gigi. Yang kedua, diharapkan kepada pihak sekolah supaya dapat bekerja sama dengan pihak pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti puskesmas untuk melaksanakan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS karena kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting dalam kehidupan. Yang ketiga, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut lagi di sekolah tersebut tentang faktor lain yang mendukung timbulnya karies gigi sehingga status kesehatan gigi dan mulut siswa-siswi tersebut menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.